Nah, jadi NIC ini apa? Jadi NIC ini adalah disebut juga sebagai Ethernet card atau sebagai LAN card. Nah, ini merupakan perangkat jaringan yang ada pada PC kalian atau laptop kalian yang berfungsi menghubungkan komputer dengan jaringan. Nah, NIC ini juga bisa mendeteksi terjadinya collision atau tabrakan. Di NIC ini di mana sih Pak? Biasanya ada di laptop kalian atau di komputer ya, yang built-in di satu paket biasanya. Kalau nggak ada di laptop kalian, artinya kalian untuk terhubung internet itu biasanya menggunakan kabel eksternal LAN card ya, untuk terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, NIC ini juga harus disesuaikan dengan kabel yang akan digunakan. Biasanya kabelnya menggunakan kabel RJ45. Nanti tipenya ada cross, ada straight ya. Dimana harusnya nanti kalian bisa ikut praktek crimping. Kalau nggak ada nanti bisa di side share untuk video crimping kabelnya. Nah, NIC ini juga dikonfigurasikan dalam mode namanya full duplex. Full duplex. Artinya full duplex ini dia mengirim dan menerima data itu bisa secara bersamaan. Tapi juga bisa kita konfigurasikan dalam mode namanya half duplex. Jadi dia mengirim saja atau menerima saja tapi tidak bersamaan. Nah, NIC ini contohnya seperti ini pada gambar ini ya. Jadi kalau dalam PC itu biasanya ada di onboard PC kalian ataupun berupa adapter card tambahan. Jadi kalau yang pakai PC zaman dulu ataupun sekarang masih pakai PC, itu ada yang onboard sifatnya atau yang ditambahkan di PCI adapter biasanya. Nah, kalau di laptop kalian itu biasanya sudah built-in tertancap pada laptop kalian. Nah, setiap PCI ataupun NIC yang ada di laptop kalian itu punya merek yang berbeda-beda. Makanya butuh diinstal softwarenya untuk memaksimalkan dalam konfigurasi jaringan yang ada. Ini ya contohnya ya. NIC kalau di dalam PC, ini kalau yang ditambahkan di dalam komputer atau kalian cari, dicek di port pada laptop kalian. Oke, ini NIC. Jadi NIC juga ada yang sifatnya gigabyte LAN card ya. Sifatnya LAN card, jadi bisa ditaruh secara terpisah di dalam PC. Biasanya ada khusus sendiri ya dalam PC namanya LAN card yang bisa ditaruh dilepas. Jadi untuk nambahkan FGA ataupun nambahkan LAN card. Nah, ini bisa kita custom, kita pilih yang mana tipenya. Tapi kalau yang dalam onboard ya kita ngikuti yang sudah ada dalam onboard untuk penggunaan LAN card-nya. Nah, kemudian ada namanya hub. Ya, hub ini fungsinya adalah di dalam jaringan itu menghubungkan ya, atau juga bisa sebagai memperluas area kerja atau sebagai repeater. Nah, hub ini fungsinya bekerja secara hub duplex. Jadi dia nggak bisa ngirim sama nerima sekaligus. Jadi fungsinya hub ini biasanya ya untuk ngirim data, gantian baru nerima data. Karena dia sifatnya mengirimnya ke semua port ataupun ke semua kabel Ethernet nanti. Nah, sebagai contoh seperti ini, hub sebagai konsentrator jaringan. Ini hub ya. Ini ada PC, ada 6 PC. Kemudian terhubung menggunakan kabel misalnya dalam hub. Artinya hub ini sebagai konsentrator jaringan dari 6 PC ini. Kemudian sebagai repeater. Sebagai repeater ini contohnya seperti ini. PC1, PC2 jaraknya jauh ya, supaya kita bisa terhubung karena kabelnya terbatas misalnya. Cuma 100 meter, kita butuh hub. Nah, hub ini bisa menghubungkan dari PC1 yang 100 meter jaraknya ke PC2 yang jaraknya 100 meter juga. Yang bisa terhubung menggunakan hub sebagai repeater, penghubung. Oke, jadi hub ini dia kelemahannya adalah tidak bisa menganalisa sebuah frame yang diterima. Ketika hub menerima frame, maka frame-nya tersebut akan disebar ke seluruh port. Sehingga menyebabkan rawan terjadinya collision atau tabrakan. Apa itu port, Pak? Port itu adalah nanti sebuah
lubang ya, atau apa ya, kalau dalam hub ini, atau Ethernet lah, untuk menghubungkan kabel tadi, kabel dari PC ke lubang yang ada di dalam hub. Ya, jadi hub ini dia nggak bisa menganalisa frame, dan juga dia sifatnya menyebar semua frame. Contoh, PC A pengen ngirim data ke PC C, ya. Artinya dia nggak langsung mengirim ke PC C, tapi setelah dia mengirimkan data sampai ke hub, itu akan disebar semua ke PC B, ke PC C, ke PC D, ya. Dia mengirim data. Artinya setelah disebar, baru ini yang diterima PC C. Jadi dia nggak bisa langsung ke PC C karena dia nggak punya namanya addressing table tadi. Nah, dia sifatnya dikirim ke semua, baru ini keterima accept, tolak, lain ditolak. Selain PC C, ini hub tadi. Nah, berikutnya namanya switch. Switch ini memiliki peran yang sebenarnya sama dengan hub, tapi switch ini mempunyai kelebihan. Dia punya namanya table cam, atau disebut juga cable addressable content. Fungsinya adalah saat akan meneruskan frame, dia sudah tahu karena dia punya list table-nya tadi, ya, address-nya tadi. Dia bisa dengan otomatis menentukan port mana yang sesuai dengan frame yang akan diteruskan. Bagaimana Pak contohnya? Seperti ini contohnya, ya. Ini ada cam table. Jadi dia switch ini punya cam table. Port 1 ini untuk AAA, port 2 ini BBB misalnya, port 3 ini CCC, port 3 ini frame-nya. Nah, ketika PCA mengirimkan frame AAA ini ke PCC yang ada di port 3, ingat ya, port ini yang tempat lubangnya di switch ini. Ya, jadi PCA dari port 1 pengen ngirim ke port 3 ke PCC misalnya. Nah, dia sudah punya cam table, tahu dia ke port 3 atau PCC, dia ini ada di port 3 dengan CCC. Dia otomatis langsung mengirimkan data seperti ini. Ini kalau switch. Nah, kemudian switch juga dibagi dua, ya. Pertama, ada sifatnya namanya manageable switch yang dapat dikonfigurasikan, yang biasanya dilengkapi dengan protokol-protokol tambahan. Nah, dalam switch ini nanti kita bisa contohnya membuat namanya virtual LAN, Pak. Apa itu virtual LAN? Artinya begini, kalau LAN tadi itu yang fisiknya ya, yang switch-nya itu kelihatan dicolok di situ. Nah, kita juga bisa buat virtualnya, virtual LAN-nya. Ya. Kemudian juga bisa membuat namanya STP, Spanning Tree Protocol, atau menentukan jalur mana yang terbaik nanti, atau best path lewat namanya Spanning Tree Protocol. Dan lain-lain. Itu keunggulannya dari switch yang punya manageable switch. Nah, ada juga switch yang sifatnya namanya nggak bisa di manageable, ya. Dia hanya memiliki fitur-fitur standar. Ini contoh switch. Contohnya begini. Nah, dalam sebuah paket data tadi, paket internet tadi, kita pengen manajemen ya dari bandwidth-nya misalnya. Artinya saya pengen melimit port 3 misalnya. Dia hanya dapat bandwidth 9 bps. Artinya bisa melewat switch ini kita bisa manageable dari bandwidth-nya dengan cara melimit bandwidth yang masuk pada port 3 yang dihubungkan pada PCC. Jadi yang lainnya tetap aman mendapatkan 100 Mbps kecuali kita limit di pada port 3 yang terhubung pada PCC dengan 10 Mbps. Nah, ini contoh switch yang unmanaged. Unmanaged artinya yang tidak bisa di manajemen tadi, yang bisa dibuat limit port atau dibuat STP. Ini contohnya seperti ini. Spesifikasinya misalnya 24 lubangnya ini atau 10 bisa juga, dan juga biasanya yang standar adalah mempunyai kecepatan transfer data atau bandwidth-nya sebanyak 100 Mbps dengan RJ45. Kabel ini namanya RJ45 ya, yang kalian colokkan di sini, atau kabel-kabel yang kalian pernah lihat di ICT-nya
XLKPTI itu adalah namanya kabel RJ45 yang nyolok, nantinya dihubungkan ke access point ataupun ke WiFi yang kalian gunakan di kelas, misalnya seperti itu. Nah, ini switch yang tipenya adalah manageable, ya, artinya dia bisa di manajemen. Nah, biasanya yang begini itu adalah mempunyai port juga khusus 1 GB. Jadi ada port khususnya untuk transfer data itu 1 GB atau 1000 Mbps ya. Sama juga dihubungkan lewat kabel RJ45 biasanya. Nah, fitur-fiturnya nih kalau yang begini banyak ya. Kalau yang switch tipenya begini, dia support VLAN, support bandwidth control, support port trunking. Jadi port trunking ini apa? Artinya bisa membuat terang itu apa ya? Jalur atau trunking atau semacam jaringan khusus antara port 1 dan port 3 misalnya. Yang mana hanya port itu yang bisa menjalin komunikasi. Juga bisa membuat security atau broadcast ke semua port tadi juga bisa, dan seterusnya. Ini contoh switch tadi. Nah, kalau ini adalah contoh switch yang levelnya adalah enterprise, yang digunakan di perusahaan besar ya, yang banyak menggunakan resource komputer yang lebih dari 10 untuk manajemen penggunaannya. Berikutnya namanya router. Router merupakan perangkat jaringan yang sanggup menganalisa sebuah paket. Sebenarnya sama seperti switch, tapi dia punya kelebihan yang lebih dari switch. Nah, kelebihannya apa? Karena router ini memiliki paling sedikit 2 buah network interface card atau INAC. Biasanya router itu juga dilengkapi sama interface wireless tanpa kabel. Jadi nggak selalu pakai kabel. Kalau pakai router, biasanya ada router yang memiliki interface wireless tanpa kabel. Jadi bisa disetting tanpa menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Nah, ini disebut namanya wireless router. Nah, fungsi utamanya apa dari router ini adalah menghubungkan network yang berbeda. Berbeda apa? Bisa berbeda dari pengalamatannya ataupun berbeda teknologinya. Teknologi, Pak, seperti apa? Contoh, dari kabel ke wireless. Nah, itu kita butuh router untuk menghubungkan network yang berbeda itu. Nah, ini ada sebuah contoh penerapan router dengan menghubungkan dua jaringan atau network yang berbeda pengalamatannya. Contoh, kita punya switch. Nah, switch ini ditandakan dengan tanda kotak nanti di simulasi dengan menggunakan panah keluar. Bukan kotak. Kalau router itu biasanya ditandai dengan gambar bundar dengan tanda ke dalam maupun keluar seperti ini. Ini contoh ya. Kalau switch itu keluar semua. Contoh, ini jaringan satu yang berbeda ya. Ini juga jaringan yang berbeda. Berbeda dari mana, Pak? Dari pengalamatannya. Kalau ini 192.168.10.1, tik 2, ini sudah pakai 20. Artinya dia berbeda pengalamatannya. Nah, bagaimana cara pengalamatannya, Pak? Nanti kita bahas di materi namanya IP addressing. Nah, untuk menghubungkan jaringan satu di sini dengan jaringan yang di sini, sebelahnya ini, kita butuh menghubungkan lewat router. Nah, router ini terhubung lewat Ether 1, Ether 2. Ini atau portnya juga ya. Jadi ini port Ether 1, port Ether 2, yang mana ini diberikan alamat supaya bisa terhubung. Jadi nggak bisa kita colok-colok aja. Ya, kita kasih IP bisa. Kalau mau otomatis bisa pakai DHCP. Tapi kalau di sini kita harus kasihkan IP-nya untuk menghubungkan dari Ether 1 ke Ether 2. Kita kasih alamat. Dia pakai alamat 192.168.10.0 ya. Yang ini 192.168.20.0 supaya bisa terhubung di sini misalnya. Oke. Nah, selain memiliki MAC table seperti switch, router juga memiliki namanya routing table ya. Jadi kalau tadi MAC table atau CAM table tadi seperti ini ya. Dia
menjelaskan alamat yang dilaluinya, namanya routing table. Contoh, router mendeteksi namanya Ether 1 atau port 1, namanya Ether 1 tadi. Ini terhubungnya ke switch misalnya. Oh, switch ini dia terhubungnya kemana aja. Oke, nyata ada 2. Untuk Ether 1 dia mendeteksi bahwa Ether 1 ini dia punya frame namanya misalnya AAAA, juga BBBBB, itu cam table-nya. Untuk Ether 2 atau port 2 misalnya, port 2 namanya Ether 2 di router, terhubung ke switch, terhubung lagi ke C dan D, yang punya namanya frame CCC sama DDD. Namanya routing. Nah, kalau dijelaskan routing table-nya, dia punya 2 pengalamatan. Untuk yang bagian kiri dia punya ini alamatnya. 92.168.10.0. Kalau yang ini adalah 192.168.20.0. Ini namanya routing table, ini namanya cam table atau MAC table. Ya, kalau MAC table ini biasanya mengalamatan dari frame-nya. Salah yang lupa. Kalau yang routing table ini dari alamat IP address-nya. Oke, ini router. Router ini dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda teknologi. Teknologinya maksudnya begini, dari LAN ke WAN misalnya. Ya, LAN itu yang bagaimana, Pak? LAN itu yang jaringan yang sifatnya lokal tadi. Contohnya dari yang sifatnya pengkabelan tadi, misalnya ya. Atau ada sifatnya lokal, nggak harus pakai kabel ya, lokal juga ada misalnya pakai wireless di sini. Nah, pengen kita hubungkan ke internet ataupun ke wireless juga. Namanya bisa pakai namanya router untuk menghubungkan teknologi yang berbeda. Atau pengen menghubungkan ke internet, kalian butuh namanya router. Nggak bisa pakai switch langsung ke internet, nggak bisa. Kalian pasti melalui alat namanya router supaya bisa terhubung. Nah, dan router ini punya alamat yang berbeda dengan pengalamatan jaringan yang ada di switch tadi. Supaya bisa terhubung ke internet. Jadi, itu fungsinya router. Ini LAN, ini WAN. LAN, Local Area Network, WAN, Wireless Area Network. Nah, router ini bisa berupa yang sifatnya dedicated router, ya, maupun sebuah komputer yang difungsikan sebagai router atau PC router. Biasanya PC router ini menggunakan sistem operasi Linux maupun mikrotik. Contohnya ini contoh aja ya, ada yang router itu yang punya OS sendiri, punya prosesor sendiri seperti komputer. Nah, iOS-nya beda-beda. Kalau yang mereknya misalnya Cisco itu namanya Cisco iOS tadi. Kalau misalnya mikrotik ya mikrotik iOS. Dan beberapa merek lainnya. Dan juga dia biasanya punya NIC. Jadi router ini banyak mereknya. Ya, ada mau yang D-Link, TP-Link. Tapi tergantung dia difungsikan sebagai dedicated atau tidak. Bisa manajemen atau tidak. Tadi. Nah, router ini, kenapa kita butuh router? Router ini bisa menentukan namanya best path. Jalur terbaik yang dapat digunakan oleh data menuju komputer tujuan. Sebagai contoh begini, kita punya sebuah PC ya yang terkoneksi misalnya langsung di router. Nah, kita pengen ke server, web server. Nah, kalau di gambar ini kita pengen nyari best path atau jalur terbaiknya. Jadi algoritma namanya algoritma best path ya. Mencari yang terbaik. Oke, menurut gambar ini atau menurut algoritmanya dari banyak router A, B, C, D, E, F ini dan server, kalau yang terdekat dari router A terhubung ke router E, ke router F, baru ke web server. Nah, ini namanya best path. Akan tetapi, bila, contohnya ya, kalau best path tadi ada yang mati jalurnya di sini, digunakan atau down bermasalah, misalnya ya, dia akan mencari best path yang lainnya. Jadi dia akan mencari lagi. Contoh, dapat informasi dia, router E ini sedang down. Maka router A ini harus mencari jalan terbaik lagi untuk ke web server.
bisa melewati D ataupun B, ya. Dari A ke D atau ke C, atau dari B ke C dulu, ataupun ke F. Dia akan mencari yang terbaik antara kedua ini. Nah, itu nanti ada perhitungannya secara algoritma. Jadi juga tergantung dari IP address juga. Sama MAC address-nya, nanti ada perhitungannya. Sampai tertuju ke web server. Artinya kalau ada yang putus routernya, dia akan mencari best path yang lainnya, yang terbaik menurut routernya, menurut algoritmanya. Nah, ini contoh router ya. Contoh spesifikasi router yang mereknya MikroTik dengan kode nama RB751U 2ND. Artinya di sini router ini seperti komputer, dia punya CPU, ya, punya RAM juga, seperti itu. Artinya dia nih sebut router, ya, punya produk kodenya ini MikroTik. Jadi router ini nggak harus seperti ini, tergantung mereknya ya. Ada yang TP-Link, D-Link, dan lain-lain. Nah, artinya router pasti punya iOS, itu yang bisa dimanajemen. Tapi kalau yang cuma router saja, artinya dia nggak punya spesifikasi OS tadi untuk setting dari atau manajemen jaringan yang lebih baik. Nah, ini router yang lebih besar, ya, yang punya prosesornya Intel, Quad Xeon misalnya, dan ada RAM-nya misalnya. Dia punya hard disk juga. Ini semacam router yang ada base-nya seperti komputer, ditempatkan sebagai router. Untuk apa? Untuk manajemen tadi, secara cepat kalau ada trouble di antara jaringan. Dan juga dia punya temperatur, storage temperatur, dan lain-lain. Ini contoh router yang spesifikasinya misalnya digunakan untuk jangka panjang atau levelnya lebih besar. Yang serinya yang enterprise, tapi ini bukan enterprise yang default, tapi enterprise yang digunakan untuk level yang lebih banyak misalnya, atau lebih detail dalam penggunaan jaringannya. Nah, ini contohnya enterprise class, dia punya rack seperti ini. Ada setiap baris ini ada routernya ya. Ada router ya, router seperti itu. Jadi ke satu rack dihubungkan dalam sebuah jaringan yang sama misalnya untuk manajemen jaringan. Ini contoh yang levelnya enterprise. Nah, berikutnya namanya access point. Access point ini apa sih, Pak? Buat apa sih? Apakah sama dengan wireless? Jadi access point atau juga yang disebut dengan wireless LAN, ya, atau dengan WLAN. Artinya adalah peralatan jaringan tanpa menggunakan kabel. Disebut namanya wireless atau WLAN. Tugasnya apa? Tugasnya menghubungkan perangkat-perangkat klien seperti laptop kalian, handphone kalian, atau juga bisa mengatur bagaimana cara pengiriman data dari masing-masing klien. Nah, access point ini dia dapat bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz. Nah, ini tergantung perangkat kalian ya. Jadi ada yang perangkat routernya, poinnya sifatnya bisa dual channel, bisa connect ke 5 GHz atau otomatis bisa connect ke 2,4 GHz. Yang levelnya bisa dual channel, ya. Kalau perangkat sekarang itu biasanya support sampai 5 GHz. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kalau kalian setting untuk access point router tadi bisa connect ke 5 GHz, ternyata perangkat kalian nggak support, ya juga bermasalah. Jadi yang paling defaultnya adalah 2,4 GHz. Untuk perangkat-perangkat yang lama bisa connect. Tapi kalau yang perangkat-perangkat baru artinya dia bisa dual channel ataupun bisa support ke frekuensi 5 GHz. Artinya access point ini secara default itu bisa mengirimkan data maksimal 54 MB per second dengan jangkauan 100 meter defaultnya. Tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, dengan penggunaan standar 802.11n network, sekarang sudah mempunyai kemampuan access point ini lebih dari 54 MB per second. Ya, ini kemampuan dari access point yang terbaru, tergantung dari merek dan kemampuannya. Kemudian, ini contoh tadi, access point merubah frame Ethernet dari frame yang LAN ke frame wireless LAN. Jadi,
access point misalnya, terhubung di laptop tadi ya. Dia mau sharing sifatnya pakai kabel ke access point. Nah, access point ini menyalurkan bandwidth tadi, internet tadi menggunakan wireless LAN frame. Jadi dia menghubungkan dua teknologi yang berbeda. Disebut namanya access point tanpa penggunaan kabel, sifatnya wireless. Nah, ini contoh access point tadi ya, mereknya Linksys misalnya. Nah, tapi sekarang ini jarang digunakan, cuma dijual access point sendiri, router sendiri, ya, switch sendiri misalnya. Sekarang sudah misalnya tergabung dalam namanya integrated device, di mana perangkat ini merupakan perangkat yang multifungsi, ya. Bisa digunakan sebagai switch, juga digunakan sebagai router, ataupun access point. Tapi ini bukan semuanya bisa, artinya Anda dipilih, oh dia sebagai router, oke dia sebagai repeater, cuma penguat sinyal juga bisa, sekarang yang baru, atau digunakan sebagai access point. Kalau access point sifatnya hanya meneruskan jaringan yang ada menggunakan wireless, misalnya ya. Nah, kalau router ini, dia menciptakan atau menghubungkan jaringan yang wireless sama kabel, ataupun jaringan satu wireless dan wireless lainnya misalnya ya, itu router. Tapi kalau access point ya tinggal colok di modem router kalian, jadilah access point untuk koneksi yang terbaru. Tapi tetap terhubungnya ke router. Kalau switch ini cuma manajemen, artinya semua router sekarang terbaru juga bisa sebagai switch. Nah, di dalam model integrated device itu biasanya juga sudah build modem tadi ya. Kalau yang dulu ya namanya modem yang apa? Punya telepon tadi ya, yang bisa terhubung ke telepon ADSL juga sebagai router dulu. Kalau sekarang biasanya pakai GPON ya atau kabel PFO. Baru dikonversi ke jaringan apa? Ke bandwidth yang biasa. Jadi ini sekarang sudah pakai namanya integrated device. Contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat mereka D-Link, TP-Link ya, dia punya antena sebagai penyebar gelombang elektromagnetik tadi yang bentuknya dalam desibel. Kemudian ada kabel ini, kabel RJ-nya. Ini portnya atau Ethernet port tadi ya. Nah ini seperti ini. Ini yang terbaru misalnya ada dual channel, ada untuk internet, ada untuk JPON juga. Dan untuk menyambungkan port-portnya seperti itu. Dan sekarang sudah ada di USB-nya untuk men-sharing data. Kalau misalnya ada router terbaru, kita colok USB, nah kita bisa tarik dari IP-nya router ini untuk mengcopy data. Itu contoh aja namanya integrated device. Oke, untuk kesimpulan kuliah hari ini ada 6. Pertama adalah dalam membangun jaringan itu biasanya terdiri dari end device seperti komputer ataupun misalnya ada laptop ataupun ada handphone kalian misalnya yang terhubung bisa langsung ke internet. Nah, kalau misalnya sifatnya fisik atau PC itu biasanya menggunakan hub ya ataupun switch tadi ya. Atau juga dari switch tadi pengen terhubungnya ke router. Tapi biasanya dia pakai hub atau switch jaringan. Nah, dalam switch ini kita mau settingnya nggak mau pakai kabel Pak switchnya Pak. Saya settingnya pakai wireless Pak. Ya dalam switch ini kita colok aja tadi access point misalnya supaya bisa terhubung dalam suatu jaringan. Switch bekerja lebih dari hub ya. Jadi dia punya kemampuan yang lebih baik daripada hub. Nah, untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang berbeda, pengalamatannya ya. Jadi jaringan yang berbeda pengalamatannya, jaringan satu A dan jaringan B. Nah, kita butuh namanya perangkat yang disebut namanya router. Dari switch 1 Pak ke switch 2 yang jauh ataupun yang berbeda jaringan kita pengen hubungkan Pak supaya bisa connect internet. Nah, kita butuh namanya router. Nah, router juga punya namanya algoritma best path atau menentukan jalur terbaik untuk mencapai host tujuannya ataupun device tadi dia bisa memilih best path jalur terbaik.
Nah, access point ini dibutuhkan untuk membangun jaringan nirkabel atau tanpa penggunaan kabel yang disebut namanya wireless. Tapi perangkat access point ini sekarang sudah satu bagian dengan namanya integrated device dalam sebuah router wireless misalnya, yang merupakan gabungan beberapa perangkat jaringan. Oke, itu saja untuk kuliah hari ini.